Iya, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Kali ini saudara-saudara, kita masih membahas tentang kasus Subang ya. Dimana dalam kasus kali ini, kasus Subang ini, kita membahas itu dimana saya mendengar dari beberapa saudara-saudara kita, pemerhati kasus Subang juga, saudara-saudara, bahwa mereka memprediksi kasus Subang ini harusnya sudah dilakukan tanggal 15 atau di pertengahan bulan Februari 2024 itu harusnya sudah dilaksanakan persidangannya ya. Nah, tapi ya ternyata sampai sekarang aja udah tanggal 19 Maret loh. Iya kan? Sekarang sudah tanggal 19 Maret, masih saja kita belum mendengar jadwal sidang kasus Subang yang ditentukan. Jadi ada juga ya saudara-saudara, ini beberapa netizen ya yang mengatakan lamanya proses kasus Subang diduga karena strategi dari Polda Jabar atau penyidik atau dari kejaksaan. Nah, ada juga dugaan karena kelemahan alat-alat bukti. Kelemahan alat-alat bukti atau dugaan masih seperti tebang pilih ya, dugaan ya. Karena dalam kasus ini saudara-saudara tidak bisa kita pungkiri bahwa dugaan sangat kuat oknum-oknum dari anggota polisi itu terlibat dalam peristiwa kasus Subang Ibu Tuti dan Amalia ini. Seperti yang sudah dikatakan dari Kabid Humas Polda Jabar, Jawa Barat, itu kan ada 4 atau 5 lah pokoknya. 4 atau 5. Sekarang itu dugaannya yang mereka ini atau oknum-oknum yang terlibat ini itu dalam peristiwa kasus Subang, mereka ini terlibatnya bukan berarti mereka terlibat dalam kasus pidananya atau pembunuhan berencananya. Bukan ya. Tetapi terlibat dalam OJJ atau Obstruction of Justice. Ya, itu contohnya lah ya, dugaan menghilangkan barang bukti, dugaan melakukan intimidasi, iya kan? Dugaan menyulitkan membuka kasus Subang tersebut. Iya, kalau enggak kenapa sampai ini OTW 3 tahun loh, saudara-saudara. Ini sudah Maret. Agustus nanti sudah 3 tahun loh. Sudah 3 tahun. Tepatnya di tanggal 18 Agustus nanti nih sudah 3 tahun nih kasusnya. Wah. Luar biasa dan ngeri-ngeri sedap, saudara-saudara. Ya, dugaan ada terlibatnya oknum-oknum itu ya sudah terjawab kan. Kenapa sampai segini lamanya? 2 tahun lebih hingga OTW 3 tahun. Iya, dugaan itu kan ada intimidasi, menghalang-halangi, menyulitkan proses penyidikan. Iya. Lalu itu kan kita melihat, kalau kita ini bicara dari yang video-video sebelumnya itu ya, waktu pertama-tama direkonstruksi ya, dimana itu dalam rekonstruksi Danu disuruh mengambil golok, disuruh oleh Pak Yosep, tolong ambilin golok. Nah, lalu Danu membawa golok dan menyembunyikan di bagian belakang itunya ya, ini. Terus dan memberikannya ke Pak Yosep. Itu kalau kita mengingat, itu sangat ngeri, saudara-saudara, ngeri sekali.
Di mana saat itu video Pak Yosep itu kan sempat juga kita melihat minta pertolongan sama Pak Jokowi dan wawancara di kanal YouTube Bang Heri Susanto ya. Nah, pada akhirnya direkonstruksi Pak Yosep lah yang salah satu terlibat dalam kasus ini dan bagian dari kasus Subang tersebut hingga menyuruh Danu mengambil golok dan terjadilah peristiwa meninggalnya Ibu Tuti dan Amalia. Nah, lalu kalau kita lihat juga di tayangan itu diwawancara dari salah satu channel pemerhati kasus Subang juga, saudara-saudara, di mana Bu Mimin ya. Bu Mimin itu mendukung cari pelaku yang sebenarnya, mendukung mengungkapkan kasus Subang tersebut. Dan akhirnya dia juga salah satu bagian dari tersangka di kasus Subang tersebut. Dan juga ini soal 3 tersangka yaitu Bu Mimin, Abi, dan Arigi masih belum juga ditahan. Ya, dugaan saya sih itu bagian dari strategi penyidik mungkin. Mengapa demikian? Ya, kalau bukan karena strategi dari penyidik, ya dugaan saya ada beberapa hal-hal yang belum terpenuhi, atau itu kurang cukup alat bukti. Tapi tidak mungkin ya saudara-saudara kalau tidak kalau kurang alat bukti itu kenapa sidang pra peradilan itu ditolak ya, dan bahwa menyatakan Polda Jabar itu benar dan sah melakukan penangkapan terhadap Ibu Mimin, Abi, dan Arigi dan menetapkan sebagai tersangka. Kalau kurang alat bukti sih tidak mungkin ya, karena di sidang pra peradilan itu kan Polda Jabar sudah menang ya. Iya, jadi apapun yang terjadi saudara-saudara nanti di kasus Subang ini hingga putusan nanti di pengadilan, ya kita berharap yang terbaik lah, dan secepatnya kasus Subang ini segera disidangkan. Ini sudah mau pertengahan bulan Maret ya, tanggal 19. Besok sudah tanggal 20. Nah, banyak memang yang heran ya saudara-saudara, banyak yang heran dan mempertanyakan ini kenapa kok belum juga dinyatakan atau ditentukan jadwal persidangan dari kasus ini. Ya sama, saya juga mempertanyakan hal tersebut saudara-saudara, ada apa dan mengapa ya. Tapi buat kita tetap semangat sembari menonton berita-berita viral lainnya, mengikuti dan mempekerjakan pekerjaan kita sembari kita mengikuti kasus ini. Dan semoga saudara-saudara sekalian yang beragama Muslim lancar puasanya dan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan juga terima kasih buat saudara-saudara dimanapun kalian berada. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Terima kasih sudah support aku di channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.